Oke guys, selamat datang channel aku Donny Evan. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang SSD ini guys ya. Di sini fotonya itu gua dapat dengan cara gua foto dari HP gua, terus gua masukin ke OBS. Jadi fotonya ini nggak gua sambil rekam terus gua sambil ngomong, nggak. Jadi gua foto dulu baru gua masukin ke voiceover. Nah, jadi SSD ini gua beli dengan harga sekitaran, lupa sih berapa, tapi anggap aja harganya 150 ribuan. SSD ini dia kapasitasnya 128 GB dengan model SSD SATA guys. Ini SSD dia cepet banget. Gua sih nggak tahu kenapa ini bisa rusak, tapi punya gue ini rusak karena waktu itu ya. Jadi waktu itu laptop gue itu terakhir itu main game PSPP, game itu WMMT, Wangan Midnight, dan gua setting grafik yang paling tinggi. Gua nggak tahu, mungkin karena laptop gue itu agak kentang, jadi prosesornya itu kerjanya kencang banget. Dengan prosesor yang kerjanya kencang kan, jadi laptopnya itu kayak panas gitu. Jadi panasnya itu pindah ke SSD. Jadi untuk kalian yang mungkin punya laptop, sangat gua tidak sarankan untuk kalian beli SSD yang harganya murah guys, kayak 150 ribu. Di sini gua tidak menyebutkan merek karena gua pribadi nggak mau menjatuhkan ya, walaupun gua sendiri beli pakai duit gua sendiri, gua tidak di endorse. Tapi kalau kalian beli SSD untuk gaming, walaupun gamenya game ringan kayak PSPP, tapi yang gamenya itu bikin laptop kalian panas lah, atau bikin PC kalian panas, jangan beli SSD yang harganya murah guys. Sekali lagi, jangan beli SSD yang harganya murah. Jadi beli SSD yang minimal harganya itu, bukan harganya sih, mereknya. Kalau menurut gua merek-merek yang dia udah terkenal banget, misalnya kalian beli merek WD Green, WD Blue, SSD yang baru yang minimal garansinya 3 tahun kalau menurut gua. Atau kalian beli merek kayak SanDisk tapi yang ori ya, SSD yang harganya di atas 200 ribu, di atas 500 lah, dengan kapasitas 120 GB atau 200 GB. Nggak apa-apa harganya overprice, yang penting nggak cepet rusak guys. Di sini kalian bisa lihat untuk mainboardnya itu dia ada karatnya gitu guys. Padahal ini gue baru pakai nggak sampai, kayak bentar banget ya gue pakainya. Bukan karat sih, ini apa ya namanya ya, bukan, sebenarnya aslinya nggak ada karatnya sih, mungkin cuma efek foto doang. Aku juga nggak tahu kenapa, karena ini fisiknya perfect guys, nggak ada masalah, cuman dia rusak. Dan rusaknya tuh kayak pas dicolok dia nggak kedetek guys. Jadi pas gua login BIOS ya nggak kedetek, rusak gitu. Dan itu lumayan bikin gua kayak gitu, bingung banget gimana gitu kan, laptopnya nggak bisa dipakai. Akhirnya itu singkat cerita gua beli gua servis lagi laptopnya, dan itu makan duit 150 ribu, jadi 300 ribu setelahnya, dapat 128 GB. Sebenarnya gue nggak masalah karena gue pribadi udah nggak terlalu mikirin lagi. Cuman kalau dipikir-pikir ya itu tadi, kalau misalnya kalian mungkin beli SSD, belilah SSD yang harganya mahal guys, atau yang garansinya itu 3 tahun lah, karena memang SSD ini hitungannya lumayan rawan guys. Setahu gue SSD yang bagus itu mereknya Samsung guys, Samsung atau WD ya. Kayak kenapa kok Samsung? Karena Samsung sama Toshiba. Toshiba ada SSD nggak? Samsung sih tahu gua, karena Samsung itu dia di laptop yang bawaan pabrik rata-rata mereknya Samsung guys. Laptop gua yang HP 14 tuh itu dia pakai mereknya Samsung. Kenapa? Gua juga nggak tahu sih kenapa merek Samsung itu dipakai di merek NVMe yang bagus. Tapi mungkin karena Samsung itu dia kan TSMC, mungkin satu pabrik itu, jadi lebih bagus quality controlnya itu. Tapi kalau saran gua, kalau kalian misalnya main game yang berat, terutama game yang berat itu sih, kalau kalian main game yang berat banget, lebih baik kalian pakai harddisk saja, harddisk internal ya, harddisk SATA yang nggak apa-apa, nggak kencang kayak SSD tapi awet gitu loh kalau kalian main game. Karena kan game itu bukan masalah cepet-cepetan storage gitu, tapi lebih ke arah kayak penyimpanan yang besar, karena kan perlu update, perlu apa. Menurut gua SSD itu lebih cocok buat kayak file-file yang kecil nih, tapi setiap hari lo akses gitu. Misalnya gua bikin browser gitu kan, browser itu gak terlalu makan memori, gak berat juga, tapi tiap hari gitu. Kalau misalnya cepet itu kerasa banget, lumayan untuk produktivitas kita dalam, kalau gua sih dalam sekolah ya, jadi lebih cepat untuk buka tugas dan lain-lain itu. Ya pokoknya jangan dipakai SSD, jangan dipakai sampai panas banget. Kalau kalian beli SSD yang harganya yang
128 GB yang harganya sekitar 150 ribuan. Kalian jangan dipakai buat berat-berat. Tapi gue beli lagi guys, gue beli yang mirip-mirip tapi beda merek. Gue beli yang harganya juga nggak beda jauh, lumayan murah. Maksudnya bukan gue sombong, tapi bukan yang tier atas gitu. Ini SSD yang merek kayak merek lokal gitu loh. Jadi harganya lumayan murah. Tapi jangan dipakai buat yang gaming banget. Jadi laptop gue itu mungkin karena orangnya itu tahu laptopnya itu rusak pakai SSD kayak begini, jadi gue dikasih Windows, tapi Windows yang nggak bisa diupdate guys. Jadi Windows yang ya nggak bisa diupdate, jadi nggak bisa main game yang baru kayak game Valorant tuh nggak bisa main di laptop aku yang lama. Terus main game kayak game apa lagi ya, game-game yang perlu pakai Windows terbaru, pakai driver terbaru tuh nggak bisa guys. Jadi terpaksa main pakai ya main game yang ada atau bahkan nggak main game gitu. Gue main game itu kayaknya cuma CS doang 1.6 sama main ya pokoknya game-game yang jadul banget lah gitu, game-game yang udah zaman dulu banget gitu. Jadi biar tidak memaksa prosesor. Tapi gue di sini lebih keinget waktu gue itu beli ini guys, yang gue lebih keinget itu waktu gue beli ini sih, Fujitsu Arrow guys. Kok Fujitsu ya ini lumayan lebih nyesek lagi. Jadi gue dulu tuh beli headset. Gue tuh beli headset HyperX Cloud Alpha Cloud 2 itu rusak guys. Maksudnya itu kondisi datang barang rusak dan diretur tuh orangnya susah banget. Dan itu gue bener-bener kayak setelah itu gue nggak pernah lagi beli barang bekas yang harganya terlalu murah gitu, karena ngeri banget gitu. Barang itu bukan, kalau barang yang misalnya minus masih mending lah, paling nggak masih bisa dipakai. Ini barangnya bener-bener nggak layak dipakai gitu. Gue beli tuh HyperX Cloud 2 itu bener-bener cuman nggak bisa dipakai, cuman mic-nya doang yang bisa dipakai. Tapi kalau mic-nya bisa dipakai, suaranya nggak bisa dipakai, itu kayak nggak enak banget lah. Akhirnya dibuang sama nenek gue, dan itu gue hitungannya nyesel juga sih, karena harganya 100.000 harus dibuang. Kalau nggak dibuang mungkin bisa dipakai buat ini sih, buat disimpan gitu, apa sih namanya gue lupa. Jadi dipajang gitu kan. Ya udah, gimana lagi. Oke, sekian dari saya, mohon maaf lahir batin, bye.